Halo semuanya, kembali lagi kita pada mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Teknis. Pembahasan hari ini kita akan membahas tentang wawancara kerja. Nah, pada pembahasan ini juga kita akan melakukan pembahasan mengenai pentingnya arti dari pembahasan wawancara kerja pada saat kita melakukan lamaran pekerjaan. Kemudian mengetahui bagaimana kita melakukan persiapan pada saat kita wawancara kerja. Kemudian bagaimana pentingnya mengenal pekerjaan dan perusahaan di mana tempat kita melakukan lamaran pekerjaan. Kemudian kita akan mengantisipasi apa saja pertanyaan yang timbul pada saat kita melakukan sesi wawancara di dalam wawancara kerja. Kemudian kita akan membuat pembahasan mengenai pentingnya berterima kasih pada saat kita melakukan wawancara kerja. Oke, wawancara kerja sendiri merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi perusahaan untuk bisa menyaring calon pelamar yang masuk di perusahaannya. Kemudian wawancara juga bisa digunakan sebagai media dari perusahaan tersebut dalam memilih calon yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang diharapkan perusahaan. Kemudian ada beberapa yang harus diketahui pada saat kita membahas tentang wawancara kerja. Aspek kepribadian yang dinilai dalam wawancara kerja antara lain adalah penampilan fisik. Nah, ini penting sekali bagaimana kita menampilkan fisik kita sebaik mungkin pada saat kita melakukan wawancara kerja. Kemudian bagaimana gestur tubuh kita, gerak-gerik tubuh kita, kemudian sopan santun kita pada saat kita melakukan lamaran pekerjaan. Pada saat kita melakukan wawancara kerja, kemudian bagaimana intonasi suara kita, nada suara kita, kemudian bagaimana rasa percaya diri kita, kemudian inisiatif kita terhadap kondisi atau pertanyaan yang diberikan kepada kita, kemudian bagaimana cara kita menyikapi sesuatu yang harus kita lakukan pada saat kita wawancara kerja, kemudian tanggap dan kerjasama pada saat kita melakukan wawancara kerja, kemudian ekspresi wajah ini juga berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan dalam wawancara kerja. Kemudian kemampuan berkomunikasi. Nah, ini adalah merupakan pembahasan yang juga terkait dengan apa yang ingin kita lakukan dalam wawancara kerja. Nah, ini semua berkaitan erat dengan komunikasi pada mata kuliah kita. Kemudian pembahasan selanjutnya itu adalah kita membahas tentang jenis-jenis wawancara kerja. Nah, wawancara kerja itu ada beberapa jenis. Nah, yang pertama adalah berdasarkan tempat dan cara wawancaranya. Ada yang disebut dengan wawancara seleksi, di mana jika pelamar ingin mendapatkan posisi pada lowongan tertentu dan berjumlah lebih daripada satu orang, maka nanti akan dilakukan seleksi di sana. Nah, seleksi wawancara kerja ini diantara mereka yang nanti akan memenuhi kualifikasi itu nanti akan dijadikan sebagai salah satu atau sebagian dari pelamar yang dinyatakan lolos untuk sesi wawancara kerja. Nah, calon yang memenuhi kualifikasi nanti biasanya akan diikutsertakan dalam wawancara atau tahapan berikutnya. Wawancara seleksi, nah ini memang pada umumnya sebentar aja, gak lama ya. Mungkin hanya hitungan beberapa menit saja. Tapi biasanya perusahaan itu pasti ada pola di dalam wawancara untuk bisa menyaring siapa yang layak untuk bisa masuk ke dalam perusahaannya. Kemudian masih berdasarkan tempat dan cara wawancaranya, ada yang dilakukan dalam wawancara kerja menggunakan telepon atau menggunakan media telepon ya. Nah, biasanya perusahaan itu melakukan hal seperti ini dengan maksud untuk menghemat misalnya menghemat biaya dari pelamar untuk datang ke tempat kerjanya atau tempat dilaksanakannya wawancara kerja. Jadi biasanya dilakukan dalam dalam media
telepon. Nanti juga ada saya informasikan terkait dengan wawancara kerja yang memang saat ini bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu dengan menggunakan media online atau semacam meeting. Bagaimana cara wawancara kerja yang dilakukan secara meeting? Nah, itu nanti akan saya sampaikan pada slide selanjutnya. Makanya dari itu biasanya pelamar itu harus bisa dihubungi kapan-kapan suatu waktu kalau lewat teleponnya. Jadi biasanya si pelamar ini harus siap sedia standby ketika nanti ada dihubungi sewaktu-waktu. Nah, seringkali biasanya recruiter ini yang mencari orang yang berkebutuhan terhadap pekerjaan tidak memberikan pilihan bagi pelamar untuk menentukan kapan atau waktu yang ditentukan untuk dilakukan proses wawancara. Biasanya terserah perusahaan aja kapan mau melaksanakan wawancara kerja dengan menggunakan media telepon. Kemudian masih dengan pembahasan yang sama dalam jenis-jenis wawancara kerja, biasanya wawancara ini juga dilakukan pada proses seleksi untuk penerimaan siswa baru atau mahasiswa baru. Nah, khususnya di kampus, walaupun sebenarnya memang tidak banyak dilibatkan antara perusahaan atau antara instansi pemerintah dengan institusi atau dengan kampus yang melaksanakan wawancara, tapi biasanya juga tetap ada pada saat misalnya mau menjelang kelulusan, mahasiswa biasanya diminta untuk sebelum lulus itu diminta untuk wawancara dengan perusahaan-perusahaan tertentu yang biasanya butuh untuk lulusan-lulusan yang fresh graduate ya. Biasanya wawancara ini dimaksudkan untuk bisa didapat sejak dini, karena memang biasanya cara ini memang cenderung lebih efektif ya, sehingga nanti calon lulusan itu biasanya mendapatkan akses kepada perusahaan, dan perusahaan juga bisa mendapatkan calon terbaik yang mungkin saja memang kadang sulit untuk diperoleh dari luar. Jadi harus menunggu calon pelamar datang dulu ke perusahaannya, biasanya seperti itu. Nah, kemudian ada juga wawancara yang dilakukan pada saat momen expo untuk bursa kerja. Nah, biasanya ada momen di mana ada kegiatan pameran untuk bursa kerja. Nah, mungkin saat ini jarang sekali ya, sudah beberapa tahun ini mungkin tidak terlalu banyak lagi dilakukan karena memang sudah berubah cara teknis wawancaranya dengan media online seperti itu. Tapi tidak ada salahnya juga untuk bisa kita ketahui bahwa memang ada model wawancara seperti ini. Oke. Nah, biasanya wawancara kerja yang dilakukan dalam bursa kerja di dalam event pameran itu nanti dikumpulkan di sana calon-calon pelamar, kemudian ada perusahaan, banyak sekali perusahaan yang membutuhkan pencari kerja. Kemudian memang biasanya nanti ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam model wawancara di tempat di event pameran. Itu biasanya informasi mengenai perusahaan nanti ada di sana, semua macam perusahaan itu ada di pameran tersebut. Kemudian ada juga teknis di mana kita juga bisa memberikan surat lamaran kita, kemudian CV kita berdasarkan perusahaan-perusahaan yang ada di pameran tersebut. Jadi kita bisa menjadi pengunjung biasa, dan di saat yang bersamaan kita juga bisa menjadi orang yang memang berkebutuhan terhadap pekerjaan, mencari pekerjaannya. Kemudian pada kondisi seperti itu juga wawancara pasti akan dilakukan di tempat ya. Jadi di tempat pameran itu biasanya langsung dilakukan proses wawancara di sana. Nah, karena memang kondisi rame ya biasanya ya, kalau di bursa kerja itu biasanya memang nanti ada pengelompokan sesi wawancara.
Jadi nanti ada beberapa orang yang dikelompokkan, nanti ada satu recruiternya nanti yang memang khusus untuk menanyakan orang-orang di kelompok tersebut. Nanti ada juga yang dimaksud dengan wawancara kasus. Jadi wawancara kasus ini yang kaitannya dengan permasalahan yang terjadi pada satu pembahasan. Nah, itu biasanya dibahas di dalam kelompok wawancara kerja itu. Kemudian, wawancara kerja, nah ini berdasarkan jenis-jenis wawancara kerja ya, berdasarkan jenis-jenis dari wawancara kerja untuk bentuk dan tujuan dari wawancara. Secara terstruktur, wawancara bisa kita lakukan sebagai pihak perusahaan ya. Nah, umumnya tahapan ini memang dilakukan untuk bisa mendapatkan pilihan-pilihan atau saringan-saringan dari calon-calon pelamar yang memenuhi kriteria. Biasanya juga nanti dari pihak perusahaan itu nanti akan mengontrol dari momen wawancara yang dilakukan. Nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah memang disiapkan secara struktur dan dilakukan secara urut untuk ditanyakan kepada calon pencari kerja. Kemudian yang kedua ada yang sifatnya terbuka. Nah, ini berbeda dengan yang dilakukan pada wawancara terstruktur, karena wawancara terstruktur itu format pertanyaannya itu sudah disiapkan dan dilakukan secara urut. Nah, sedangkan untuk model wawancara terbuka ini dia pertanyaan bebas yang tidak terlalu formal dan tidak terstruktur, jadi cenderung memang lebih santai, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan itu biasanya diajukan itu tidak spesifik, tidak bersifat teknis banget, jadi sifatnya lebih umum. Jadi bisa menggali informasi memang yang mungkin bisa tidak diketahui dari cara wawancara terstruktur. Misalnya pelamar bisa ditanya lebih dalam kaitannya dengan bagaimana keluarganya, bagaimana kehidupannya, kemudian apa saja pengalaman yang pernah dia dapatkan, itu bisa digali lebih dalam lagi dengan model wawancara yang tidak bersifat formal ya. Wawancara ini biasanya memang bagus untuk diterapkan ketika kita ingin menggali bagaimana kepribadian dari calon pelamar. Jadi nanti bisa memberikan penilaian yang bisa lebih profesional lagi. Oke, kemudian ada juga wawancara yang dilakukan secara berkelompok. Ini tadi salah satu eventnya bisa terjadi pada saat pameran, kemudian pada saat memang dilaksanakan event bursa kerja. Wawancara ini biasanya dilakukan kepada para pelamar secara bersama-sama. Nanti di situ ada yang kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa dipertanyakan untuk mengetahui tentang kemampuan kerja dalam sebuah tim. Jadi kalau kita studi kasus dalam wawancara, nanti itu dibikin kelompok. Jadi nanti mereka di dalam kelompok itu akan diminta untuk secara cepat, secara instan bekerja sama dalam kelompok tersebut, dan nanti akan dinilai oleh perusahaannya atau instansi dari yang membutuhkan, ya, instansi pemerintah atau apapun yang membutuhkan calon pelamar. Kemudian ada juga yang kaitannya dengan wawancara stres. Jadi jenis wawancara ini kaitannya dengan sesuatu yang memang berfokus kepada kepribadian ya, tapi ini juga memang tidak biasa untuk dilakukan, tapi memang tidak ada salahnya untuk melakukan jenis wawancara ini untuk bisa menggali situasi atau kondisi di mana pelamar berkaitan dengan bagaimana perasaan atau tingkat kegangguan dalam kejiwaan mereka, kemudian bagaimana mereka merasakan kegelisahan dalam diri mereka, kemudian bagaimana mereka melakukan sesuatu yang sifatnya diintimidasi atau ditekan seperti itu. Nah, wawancara ini memang baiknya digabung dengan model wawancara yang sifatnya terbuka. Jadi jenis dari pertanyaan itu tidak terstruktur dan memang langsung disampaikan
secara lisan dan lebih santai. Oke, kemudian tujuan dari wawancara kerja. Yang pertama, tujuan dari wawancara kerja adalah untuk mengetahui tentang kepribadian dari pelamar. Kemudian yang kedua adalah mencari informasi yang sesuai dan relevan. Kemudian yang memenuhi porsi dari jabatan yang diinginkan. Kemudian mendapatkan informasi tambahan yang lain yang mungkin memang itu diperlukan juga bagi perusahaan yang tidak bisa digali melalui surat lamaran atau CV. Kemudian juga dengan teknik wawancara kerja ini, perusahaan akan mampu untuk mengidentifikasi mana pelamar-pelamar yang memang layak untuk diberikan penawaran kerja. Oke, ada beberapa teknik wawancara kerja yang bisa dilakukan, tapi ini tidak semua ya. Maksudnya ada banyak sekali teknik wawancara yang dilakukan, tapi saya ambil beberapa saja. Yang pertama adalah wawancara yang dilakukan dengan cara tradisional. Wawancara yang dilakukan dengan cara tradisional ini adalah bentuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya santai ya, terbuka ya, umum. Seperti contoh misalnya, kenapa sih Anda ingin bekerja di perusahaan ini? Misalnya seperti itu. Kemudian kira-kira apa yang menjadi keunggulan Anda, apa yang menjadi kekurangan Anda. Nah, itu bisa menjadi sebuah pertanyaan dalam wawancara kerja. Nah, sukses atau gagal dalam wawancara tradisional ini memang tergantung pada kemampuan pelamar untuk berkomunikasi. Jadi memang gaya komunikasi santai ini dengan menggunakan wawancara terbuka ini tergantung bagaimana pelamar mempunyai gaya komunikasi yang maksimal. Kemudian dalam wawancara tradisional juga biasanya kalau kita ingin melihat jawaban atas beberapa pertanyaan, misalnya nih ya, apakah pelamar ini memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, apakah pelamar juga memiliki kemampuan untuk pekerjaan yang ditawarkan. Ini pertanyaan-pertanyaan mendasar yang umum yang harus bisa diketahui terlebih dahulu oleh calon pelamar sehingga bisa dipersiapkan sejak dini ya. Nah, kemudian apakah pelamar itu memiliki antusias, kemudian memiliki etika kerja yang sesuai dengan harapan si perusahaan. Kemudian apakah pelamar juga bisa bekerja sama dalam tim. Nah, kemudian adakah kaitannya dengan kepribadiannya yang memang bisa menyesuaikan dan beradaptasi dengan perusahaan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang paling mendasar dalam sebuah perusahaan yang harus bisa dimiliki jawabannya oleh calon pelamar. Yang tadi adalah wawancara tradisional ya. Kemudian ini adalah wawancara yang kaitannya dengan perilaku atau behavioral. Wawancara kerja ini biasanya didasarkan kepada teori bahwa kinerja masa lalu itu merupakan suatu indikator untuk bisa melakukan diagnosa atau kepastian awal bahwa pelamar ini cocok untuk perusahaan atau cocok untuk jabatan yang sudah ditentukan ya, seperti itu. Nah, ini biasanya akan dilakukan untuk calon pelamar yang sebelumnya udah ada pengalaman kerja ya. Jadi wawancara kerja ini nanti teknisnya itu sering digunakan untuk melakukan karyawan pada tingkat level manajerial ya, atau di perusahaan yang memang melakukan operasional yang mengutamakan tentang kepribadian dari calon pelamar. Nah, jadi biasanya pertanyaan-pertanyaan yang ada itu mendasarnya seperti ini ya. Nah, cobalah Anda ceritakan pengalaman Anda. Kalau misalnya Anda gagal untuk mendapatkan target, apa yang harus Anda lakukan? Biasanya seperti itu. Nah, coba Anda, yang lain ya, contoh yang lain ya, coba Anda berikan, misalnya ada contoh nih, tentang hal-hal apa yang mungkin bisa Anda lakukan untuk bisa menangani beberapa proyek sekaligus ya, seperti itu. Itu misalnya ya, karena ini kaitannya dengan teknis dari sebuah keadaan atau kondisi di mana kita harus bisa membayangkan sebagai calon pelamar ya. Ketika diberikan pertanyaan ini, kita harus bisa membayangkan bahwa pada saat itu kita memang ada di posisi itu. Nah, bagaimana sikap kita? Bisa seperti itu. Oke.
Lanjutannya, pada proses wawancara yang dilakukan dengan melihat tingkah laku, ada beberapa hal yang harus bisa diketahui oleh pelamar ya. Yang pertama, si pelamar harus bisa menggambarkan situasi kondisi yang terjadi pada kasus yang diberikan. Kemudian si pelamar juga harus bisa menceritakan hasil dari buah pikirannya. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan bagaimana tindakan yang harus diambil untuk merespon situasi dari studi kasus yang digambarkan tadi atau yang dijadikan pertanyaan tadi. Kemudian apa evaluasi yang didapat dari kejadian atau dari studi kasus yang digambarkan dalam proses wawancara tadi. Seperti itu. Oke, next selanjutnya. Pada proses wawancara kerja secara behavioral atau secara tingkah laku juga, hati-hati nih, ada beberapa hal yang harus bisa dipahami baik-baik. Yang pertama adalah teknis situasi. Biasanya pelamar nanti diminta untuk menggambarkan situasi yang terjadi. Misalnya ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Jadi pelamar itu harus bisa menggambarkan situasi dan tugas secara spesifik, rinci, mudah dipahami. Misalnya contoh nih ya. Jadi ceritakan pada kami kapan Anda mengalami situasi yang sangat tidak menyenangkan. Kemudian bagaimana cara Anda bisa berhasil keluar dari situasi tersebut. Kemudian ada lagi pertanyaan lain nih. Coba Anda ceritakan bagaimana cara Anda meyakinkan orang lain, konsumen atau klien ketika Anda melakukan presentasi. Oke. Kemudian bagaimana cara Anda menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik? Ada lagi pertanyaannya, misalnya seperti ini. Bisakah Anda ceritakan bagaimana keputusan tersulit yang mungkin Anda dapatkan dalam 1 tahun belakangan ini misalnya? Nah, bagaimana cara Anda mengatasinya? Seperti itu. Oke? Nah, pada wawancara perilaku secara behavioral juga, ada juga beberapa teknik yang harus diketahui lagi. Jadi ada teknik action ya, atau teknik tindakan. Jadi pelamar tuh biasanya pada saat ditanya nanti diminta untuk menceritakan bagaimana tindakan-tindakan yang diambil untuk menghadapi situasi atau kondisi atau masalah atau tugas yang diberikan dalam pertanyaan wawancara kerja atau studi kasus yang diberikan pada wawancara kerja. Dan biasanya pelamar juga harus bisa fokus pada masalah dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Oke, apa sih yang harus dipersiapkan oleh wawancara kerja ya? Nah, pembahasan yang tadi kita bahas dalam setiap slide-nya terkesan tidak membahas tentang komunikasi yang dilakukan ya, terutama pembahasan mata kuliah kita yaitu komunikasi bisnis dan teknis. Tapi harus diketahui bahwa poin penting dalam sebuah wawancara kerja adalah komunikasi, dan selalu ditekankan adalah bagaimana kita menyampaikan teknis-teknis yang kita sampaikan tadi dalam slide supaya bisa disampaikan dalam bentuk komunikasi yang baik. Ya, jadi pembahasannya masih ada kaitannya dengan komunikasi. Oke, persiapan dalam wawancara kerja yang pasti datang tepat waktu dong. Jadi kita harus bisa datang tepat waktu. Terus kita harus yakin, percaya diri lah, pede lah. Terus kita juga perlu untuk mempersiapkan berkas-berkas kita, walaupun surat lamaran atau checklist sudah kita sampaikan sebelumnya ya dalam pemberkasannya, tapi kita juga harus bisa siapkan itu juga pada saat nanti kita diwawancara. Pakai pakaian yang rapi, sopan. Jangan lupa untuk membersihkan diri, rambut juga harus dirapikan. Seperti itu, hal-hal kecil bisa jadi salah fokus bagi wawancara. Gara-gara hal kecil saja yang kurang menyenangkan untuk dilihat, itu bisa jadi penilaian juga. Terus usahakan pada saat kalian diwawancara tenanglah, lebih tenang, sikapi dengan keadaan tenang. Terus kasih pengaruh bahwa kalian itu mampu, tapi jangan terlalu lebay, maksudnya jangan terlalu kelihatan over lah seperti itu, atau jangan terlalu sombong lah. Terus pastikan kita memang benar-benar interest
Jadi kita tunjukin kalau kita ini benar-benar tertarik dengan pekerjaan itu. Ya. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin perlu kita persiapkan ketika kita melakukan proses wawancara. Oke, selanjutnya di saat melakukan wawancara kerja, di saat kita melakukan wawancara kerja, pastikan jangan datang lambat. Jadi kalau waktu wawancara kerja itu akan dilaksanakan, kita sudah ada di dalam, kita sudah ada di ruangan, atau kita sudah siap dalam kondisi diwawancarai. Jadi jangan datang terlambat, jangan masuk, jangan kalau memang diadakan online ya, jangan baru join terlambat dari waktu yang ditentukan ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian jangan kita juga datang tanpa persiapan, seperti yang tadi disampaikan bahwa apa sih yang harus disiapkan ya, pakaian, baju dan lain sebagainya yang memang bisa menunjukkan kesopanan kita, itu sudah harus benar-benar kita siapkan. Berkas seperti yang saya bilang tadi bahwa siapkan sertifikat pendukung, jadi benar-benar harus kita siapkan alat tempur kita untuk diwawancara. Nah, ini yang paling penting. Kalau kita dikasih pertanyaan, jawab sesuai dengan yang ditanyakan. Jangan menambah-nambah kalimat, menambah pembahasan tanpa ditanyakan. Jadi kalau tidak ditanyakan, ya nggak usah dibahas, ya nggak usah terkesan nanti kitanya terkesan terlalu banyak ngomong. Jangan juga berusaha untuk mengkritik, jangan juga berusaha untuk menjelek-jelekan. Baik itu kalau wawancara terhadap pengalaman pekerjaan kita terdahulu, atau mungkin di tempat kerja kita yang baru. Kalau di tempat kerja kita yang baru kita sudah mengkritik, wah bahaya itu. Kemungkinan besar kita akan tidak diterima dalam perusahaan tersebut. Nah, begitu juga kita kalau ditanyakan bagaimana perusahaan Anda sebelumnya gitu. Tanyakan, informasikan saja yang baik-baik gitu, jangan informasikan hal-hal yang sifatnya menjelekkan. Oke. Hal-hal yang juga perlu kita perhatikan ketika kita menghadiri wawancara kerja. Jadi kita harus pastikan pada saat kita berada di tempat wawancara, jika tidak diberitahukan lebih dahulu mengenai jenis pakaian yang harus dipakai, kita harus gunakan pakaian yang formal, bersih, rapi. Nah, ini penting, jangan ngaret, usahakan untuk tiba lebih awal. Kita gunakan bahasa yang formal, bahasa Indonesia yang formal. Jadi kalau lawan bicara kita atau recruiter-nya atau pencari kerjanya ngobrol dengan kita pakai bahasa Indonesia yang baik, ya kita ngobrol juga pakai bahasa Indonesia yang baik. Walaupun nanti mungkin di satu kondisi mencari kerja mencoba untuk santai, jadi pakai bahasa santai, tapi sebisa mungkin kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik sih. Terus kalau kita diminta untuk mengajukan pertanyaan, berikanlah pertanyaan yang bermutu. Nah, seputar dari pekerjaan atau posisi yang kita lamar. Misalnya pekerjaan ini nantinya, pekerjaan yang saya nanti akan tempati ini nantinya bagaimana? Apakah saya akan diinformasikan tugas pokok dan fungsinya, misalnya seperti itu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang bermutu ya. Nah, akhiri wawancara dengan menanyakan apa yang harus kita lakukan. Jadi setelah wawancara selesai nih, oke Pak, oke Bu, selanjutnya tahapan apa lagi yang harus saya lakukan? Atau selanjutnya setelah ini saya harus seperti apa? Jadi harus ada berkelanjutan terhadap pembahasan wawancara ya. Ucapkan terima kasih pada pewawancara atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi pada saat wawancara selesai, misalnya nanti pewawancara ngomong gini, oke, itu dulu pertanyaan dari kami, mungkin cukup aja.
silakan tinggalkan ruangan misalnya seperti itu. Nah, jangan langsung kalian tinggalkan ruangan, tapi kalian ucapkan terima kasih. Oke, baik Pak, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan penjelasan terhadap wawancara kerja kali ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih, begitu ya. Oke, next. Ada beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan umum lah, pertanyaan-pertanyaan umum yang ada dalam wawancara kerja. Jadi ada pertanyaan yang kaitannya dengan pekerjaan yang dilamar. Mengapa Anda bekerja di perusahaan sebelumnya misalnya, atau kenapa Anda mau bekerja di sini misalnya seperti itu. Terus ada nggak sih pengalaman yang relevan terhadap pekerjaan sebelumnya dengan posisi kerja yang Anda inginkan saat ini, begitu. Terus kenapa Anda tertarik dengan posisi jabatan ini? Nah, ini biasanya harus kalian siapkan terlebih dahulu ya. Oh, tidak perlu dicatat, tapi ini perlu untuk diingat lah seperti itu. Jika Anda masih bekerja, mengapa Anda ingin beralih pekerjaan? Nah, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan tersebut? Jadi, kalau ditanya, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan saya ini? Maka lebih baik kalian sudah tahu jawabannya. Oke. Kemudian, nah, ada juga pertanyaan yang kaitannya dengan pendidikan. Nah, yang kaitannya dengan pendidikan misalnya, apa sih mata kuliah yang Anda sukai? Atau ada apa mata kuliah yang mungkin Anda tidak sukai? Biasanya pertanyaan seperti ini berdasarkan berkas yang kita kirimkan ya. Jadi berkas atau surat lamaran yang kita kirimkan nanti kan ada di situ. Mungkin di transkripnya kayak gitu, atau di sertifikat yang kita miliki, nanti mereka akan nanya di situ. Nah, ada juga kaitannya dengan sertifikatnya. Boleh nggak informasikan kepada kami apa saja pelatihan-pelatihan atau sertifikat-sertifikat yang pernah Anda dapatkan. Nah, ada juga pertanyaan yang sifatnya mendasar nih, misalnya bagaimana sih kondisi pendidikan saat ini? Ya, itu basa-basi aja sih, tapi kemungkinan ada juga sih pertanyaan seperti itu. Terus nanti kalau sudah kerja, ada nggak kepikiran untuk melanjutkan pendidikan, melanjutkan studi, misalnya seperti itu. Nah, nanti akan ada model pertanyaan seperti itu yang kaitannya dengan pendidikan ya, kategori pendidikan. Terus ada juga yang pertanyaannya lebih sensitif ke arah keluarga. Boleh, mohon maaf nih, boleh nggak saya tanya pekerjaan orang tuanya apa ya? Terus orang tuanya pendidikan terakhirnya apa? Terus apakah orang tua mendukung dengan pekerjaan pekerjaan yang mungkin nanti Anda akan gelutin gitu. Nah, itu juga bisa memungkinkan untuk ditanyakannya. Nah, selain dari itu pasti juga ada pertanyaan yang kaitannya dengan personal kalian. Ketika ditanya nanti kalian harus bisa menjawab sesuatu yang baik-baik lah untuk disampaikan. Misalnya pertanyaan umumnya, kalau Anda ya diminta untuk menggambarkan diri Anda dalam 3 kata, bagaimana diri Anda? Biasanya seperti itu ada juga. Atau coba jelaskan ke saya apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Anda, misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa ditanyakan kayak gitu. Atau gini, menurut orang-orang terdekat Anda ini orangnya seperti apa? Kayak gitu. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita persiapkan kaitannya dengan pertanyaan pribadi ya, pertanyaan yang kaitannya dengan kepribadian kita. Oke. Ada juga pertanyaan yang kaitannya dengan pengalaman kerja terdahulu atau hal-hal yang kaitannya dengan karir kita. Misalnya, kalau Anda bekerja di sini, Anda mau bekerja pada tingkat level sampai apa misalnya, atau ketika Anda nanti diterima di pekerjaan ini, Anda ingin bekerja selama apa, kayak gitu. Itu juga mungkin ada yang ditanyakan seperti itu. Paling gampang, apakah Anda sudah cocok dengan pekerjaan yang ingin Anda harapkan saat ini?
Terus nanti kalau Anda sudah bekerja di sini, kira-kira jenjang jabatan apa yang Anda inginkan selanjutnya? Nah, itu juga bisa dijadikan pertanyaan oleh pencari kerja ya. Penyedia kerja, sorry. Oke, terhadap pekerjaan sebelumnya. Nah ini, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai kita menyampaikan kekurangan, kelemahan, atau menjelekkan terhadap pengalaman pekerjaan kita sebelumnya. Kayak kita sampaikan aja pengalaman yang baik atau kesan-kesan yang baik terhadap pengalaman kerja kita sebelumnya. Kenapa Anda meninggalkan pekerjaan lama? Coba dong Anda ceritakan, apa sih tugas Anda pada perusahaan sebelumnya? Terus apa sih pekerjaan yang menurut Anda paling menarik? Mungkin dari pekerjaan yang saat ini Anda akan inginkan, atau yang sebelumnya yang sudah pernah Anda lakukan. Apa pekerjaan yang paling tidak Anda sukai, misalnya seperti itu. Nah ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus kita siapkan nih dalam pikiran kita nih. Jadi kita harus bisa menyampaikan sejelas-jelasnya sehingga orang yang menangkap jawaban kita itu tidak multitafsir kayak gitu. Nah, itulah pentingnya komunikasi ya. Nah, ada beberapa tips sukses ya kalau kita dihadapkan pada teknis wawancara yang dilakukan secara online. Ini saya rangkum secara umum saja ya dari referensi yang ada ya. Kalau ada yang bisa menambahkan, silahkan ditambahkan untuk bisa memperbanyak kesanah dari pembahasan kita hari ini. Jadi ada beberapa kiat-kiat ya kalau kita ingin sukses wawancara secara online. Yang harus bisa dipastikan pertama adalah, karena kan online nih, berarti kan ada butuh jaringan tuh. Kita di titik A, di perusahaan yang di titik B, berarti ada komunikasi yang dilakukan secara jaringan. Maka pastikan jaringan koneksi internetnya lancar, jangan putus-putus. Kalau kita meeting biasa sih mungkin nggak apa-apa ya, bisa dimaklumi. Tapi kalau wawancara kerja jangan, itu kan kesan utamanya ya. Kalau perusahaannya yang mungkin jaringannya terlambat ya nggak masalah gitu, karena perusahaannya bisa menyesuaikan. Tapi kita aja jangan, yang sebisa mungkin jaringan internet kita memang benar-benar lancar. Nah kemudian walaupun kita wawancara kerja secara online, pastikan pakaian kita benar-benar formal nih. Jadi walaupun kita sedang wawancara kerja online, tapi kita harus menggunakan pakaian yang formal. Usahakan pakai celana juga yang formal gitu, jangan atasnya aja yang formal tapi bawahnya malah pakai celana boxer seperti itu. Jadi benar-benar pakai celana yang normal, karena kita nggak tahu kondisi seperti apa sehingga bisa memungkinkan terjadinya kamera kita mengarah ke sesuatu yang kita tidak kehendaki, mungkin ke bawah kita kayak gitu, sedangkan kita tidak menggunakan pakaian yang layak seperti itu atau pakaian yang formal. Sama kondisinya seperti kita dengan melaksanakan secara langsung, kita tetap harus menyediakan berkas-berkas atau kelengkapan dokumen lainnya. Nah walaupun mungkin ada sebagian yang sudah kita kondisikan dengan cara scan ya, dengan maksud ketika kita mau menunjukkan ya kita tinggal share screen aja ya gitu. Oke, pilih lokasi yang tepat dengan latar belakang yang tepat. Jadi kalau kita mau diwawancarai, cari situasi dan kondisi yang tenang. Jangan kita berada di ruangan yang banyak disrupsinya, banyak anak kecilnya mungkin seperti itu, ada banyak seperti kondisi saat ini ya, di saya ya ada suara motor lewat seperti itu. Ya pastikan benar-benar tenang seperti itu. Latar belakang juga sama. Kalau memang memungkinkan, kalau memang tidak memungkinkan latar belakangnya bagus ya pakai virtual background saja. Kalau memang tidak bisa kita siapkan latar belakang yang pas gitu, yang baik. Alat tulis penting. Ketika pertanyaan itu mungkin tidak bisa kita tangkap dengan fokus, kita bisa sambil menuliskan. Bahasa tubuh, walaupun kita secara online, kita juga harus punya sikap bahasa tubuh yang baik. Lihat kamera yang baik, duduk yang baik, ya.
sikap duduk yang benar kayak gitu. Karena itu kesan pertama juga. Jangan apa selempengan kayak gini, nyandar kayak gini, atau berpangku tangan seperti ini kayak gitu. Jadi usahakan gestur tubuhnya benar-benar siap, bagus, dan antusias seperti itu. Oke, ini penting. Tadi sebelumnya belum sempat saya bahas juga. Jadi perlu untuk kita juga mengetahui tentang perusahaan yang kita akan masuk di dalamnya seperti itu. Jadi kita harus benar-benar tahu perusahaan kita ini seperti apa kayak gitu. Sehingga nanti kalau misalnya ditanyakan, kamu tahu nggak tentang perusahaan kita ini seperti apa? Nah, Anda bisa jawab. Dengan Anda bisa mengetahui perusahaan itu seperti apa, itu bisa menjadi sebuah poin dari perusahaan. Oh, Anda mengerti betul tentang perusahaan kami ya. Oh, Anda tahu banget ya dengan perusahaan kami. Kayaknya Anda ini benar-benar tertarik dengan perusahaan kami. Nah, itu. Ini perusahaan ini saya sampaikan secara umum ya. Karena kalau di Palangkaraya kan mungkin tidak banyak perusahaannya. Banyaknya adalah instansi pemerintahan. Tapi secara umum sebenarnya polanya sama. Antara wawancara yang dilakukan di perusahaan atau wawancara kerja yang dilakukan di instansi pemerintahan kurang lebih sama. Paling penting juga pada saat kita ditanyakan tentang kamu tahu nggak jabatan apa yang mau kamu akan lamar di sini. Nah itu harus benar-benar tahu. Jangan sampai kita tuh nggak tahu Pak, karena saya cuma mau cari kerja aja gitu. Jangan sampai kayak gitu. Pastikan benar-benar lowongan kerja yang diinginkan itu kita ketahui. Oke, siapkan pertanyaan untuk rekrut. Jadi ketika rekrut nanti misalnya nih, ya itu tadi kaitannya dengan menyiapkan alat tulis. Itu di samping kita juga mempersiapkan apa yang mau ditanyakan kepada penyedia kerja, juga kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh penyedia kerja. Jadi nanti ketika penyedia kerja menanyakan kalian, oke, kira-kira ada yang mau kamu tanyakan dulu nggak? Kayak gitu biasanya. Nah, kamu udah siap nih catatan, oh iya baik Pak, ini saya sudah nyiapkan pertanyaan. Saya mau nanya Pak, ini bla 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 kayak gitu. Jadi kalian sudah siap dengan pertanyaan itu. Jangan sampai ketika ditanyakan, Bapak ada yang mau ditanyakan, misalnya seperti itu. Si penyedia kerja nanya kita nih, terus kita bingung. Kayaknya nggak ada deh Pak, pelongok-pelongok kayak gitu kan. Oh kayaknya nggak ada Pak. Nah begitu wawancara sudah selesai baru ingat, oh kayaknya aku tadi lupa ya, harusnya aku tadi tanya ini deh tapi lupa tadi. Wawancara sudah selesai. Nah, jangan sampai kejadian seperti itu. Oke, kamera harus dipaskan kameranya. Jadi benar-benar mau dia di kiri, di kanan atau dimanapun, kita tetap harus menghadap ke kamera ya. Kalau bisa latihan dulu sebelum wawancara. Misalnya wawancara dilakukan pada hari Sabtu, jadi dari hari Rabu misalnya, itu sudah kita latih diri kita untuk wawancara. Terus tinggal kita bayangkan saja kira-kira nanti pertanyaan-pertanyaan apa yang muncul. Ya tadi di slide sebelumnya tadi kurang lebih secara umum akan dipertanyakan seperti itu ya. Kurang lebih secara umum ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, tinggal dipersiapkan saja. Termasuk mempersiapkan argumentasi berdasarkan berkas-berkas yang kita miliki. Misalnya sertifikat pelatihan. Nanti kita harus siap menanyakan, berargumen atau siapkan bahan di kepala kita bahwa sertifikat ini adalah ini, ada pelatihan dan sebagainya, atau pada saat saya mendapatkan sertifikat ini saya mendapatkan pengalaman ini seperti itu. Nah itu harus dilatih dulu. Oke, baik, itu dulu untuk materi hari ini terkait dengan pembahasan wawancara kerja. Secara umum seperti itu, tapi kalau mau lebih teknis lagi banyak referensi di internet dan dimanapun banyak terkait dengan tips-tips menghadapi wawancara kerja yang baik. Tapi bagaimanapun juga polanya adalah sama, bahwa wawancara kerja itu harus memiliki modal komunikasi yang baik. Jadi komunikasi yang baik adalah sebuah modal untuk bisa mencapai target
dari pembahasan atau apa yang ingin disampaikan, pesan yang disampaikan akan terdeliver dengan baik. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di pembahasan materi selanjutnya.